adik-adik sekolah minggu GKJW Jember. Sudah siap kan memulai ibadah pagi ini? Sebelumnya, kakak akan membacakan tata tertibnya ya. Yuk, kita dengarkan bersama. 1. Mandi dan berpakaian yang rapi. 2. Siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan tempat persembahan. 4. Duduk manis, tidak sambil makan, mainan, atau tiduran. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Kak Lina, Kak Ripka, Kak Inu, dan Kak Tinus sebagai pemusiknya. Yuk adik-adik, kita mulai ibadahnya ya. Seperti burung di udara engkau jaga, seperti bunga di padang engkau hiasi. Ku tahu hidupku pasti engkau pelihara dan engkau berkati. Jika Bapa di dunia takkan memberi bulan bagi anak yang meminta roti, maka Bapa di surga terlebih lagi dalam mengasihi. Itu hatiku tak perlu khawatir bila ku percaya bahwa Bapakku tahu semua yang ku perlu. Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi adik-adik. Masih tetap setia bersama Tuhan Yesus kan? Dengan mengikuti ibadah online hari ini. Bener banget, tentu aja dong Kak Lina dan Kak Ripka, adik-adik ini pasti sudah di rumah, sudah duduk manis. Nah, mau siap-siap ibadah online hari ini. Tapi ya Kak Inu dan Kak Lina, Kenapa? jadi baper nih Kenapa? melihat cuplikan di awal tadi loh. Ternyata sudah 1 tahun berlalu ya Kak ya. Betul. Kita tidak berjumpa dengan adik-adik untuk mengikuti ibadah di gereja. Ya karena selama ini kita harus berdiam diri di rumah saja untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Betul sekali Kakak Ripka dan Kakak Lina. Ternyata udah lama banget ya kita tidak berjumpa. Kak Inu punya cerita nih. Dulu waktu Kak Inu mengajar di sekolah minggu di Balita nih ya, adik-adiknya masih kecil-kecil. Terus tiba-tiba waktu pandemi 2020 ini, waktu adik-adik kirim-kirim foto, kok ada yang berubah ya? Siapa ini? Oh, ternyata adik-adik udah besar. Nggak terasa udah 1 tahun nggak ketemu. Terus adik-adik juga sekolah di rumah ya. Amazing banget, 1 tahun sudah berlalu. Karena semua dilakukan di rumah. Memang benar. Dalam masa pandemi ini, semua orang menjadi takut, cemas, bahkan khawatir. Iya bener banget, termasuk Kak Inu Iya. juga. Begitu juga dengan adik-adik loh Kak Ripka, Ya. Kak Inu. Seperti pujian di awal tadi mengatakan bahwa kita tak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus yang menjagai langkah hidup kita setiap hari. Dan tidak boleh kita lupakan selama pandemi ini adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Setuju kakak-kakak. Supaya tidak khawatir lagi. Nah, bagaimana kalau kita mulai ibadah pagi ini dengan berdoa? Yuk,
Ayo. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kita sapa Tuhan Yesus ya. Duduk yang manis, telinganya dibuka dan tangannya dilipat. Oh ya, tutup mata jangan lupa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pagi ini. Karena hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk menikmati hidup yang baru. Tuhan Yesus yang ada di surga, pagi ini kami akan memulai ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Sertai kami Tuhan dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sapa Tuhan Yesus. S-H-A-L-O-M, S-H-A-L-O-M, S-H-A-L-O-M. Shalom, shalom, shalom. Shalom dalam hidupku, shalom atas keluargaku, shalom bagi bangsaku dari Tuhan. Yeah, 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 yeah. Hidupku jadi baru, sukacitaku penuh, karena ada shalom dari Tuhan. S-H-A-L-O-M, S-H-A-L-O-M, S-H-A-L-O-M. Shalom, shalom, shalom. Shalom dalam hidupku, shalom atas keluargaku, shalom bagi bangsaku dari Tuhan. Yeah, 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 yeah. Hidupku jadi baru, sukacitaku penuh, karena ada shalom dari Tuhan. Hidupku jadi baru, sukacitaku penuh, karena ada shalom dari Tuhan. Karena ada shalom dari Tuhan. Seneng banget ya kakak-kakak, kita dapat shalom dari Tuhan. Bener banget Kak Inu. Tapi kira-kira adik-adik tahu nggak sih arti kata shalom itu apa ya? Kak Ripka mungkin tahu, bisa menjelaskan mungkin Kak Ripka? Oke, bagi orang Kristen, shalom itu sapaan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal. Kata shalom ini berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti sejahtera. Oh, jadi gitu Kak Ripka. Iya, betul. Jadi gimana kalau mulai sekarang waktu adik-adik mau pergi atau datang dari berpergian, gimana kalau kita perlu ucapkan shalom? Shalom. Nah, baik kepada papa, mama ataupun orang-orang yang adik-adik temui. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Adik-adik, saatnya kita untuk apa? Untuk apa kakak-kakak? Mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan juga jangan lupa telinganya dibuka. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu hati, kita memuji dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkan, saat ini kita akan masuk dalam firman. Siapkan hatimu untuk Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah melindungi ibadah kami. Pagi ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Lindungi dan berkati Kak Inu yang akan membawakannya. Semoga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. pagi Kak. Ya, apa kabarnya adik-adik? Baik? Puji Tuhan baik. Sehat-sehat semua ya? Ya, Ya. Semoga adik-adik yang di rumah juga sehat-sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau melakukan pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai 52. Adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitabnya juga ya. Kita membaca dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai dengan 52. Nah, dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Kita mau membaca sekali lagi dari Markus pasal yang ke-14 ayat ke-43 sampai dengan 52. Nah, adik-adik yang di sini udah siap belum? udah. Siap. Nah, kita melakukan pembacaan ya. Kak Inu mulai. Oke, Markus 14 ayat yang ke-43 sampai dengan 52. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu.
Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Ya, ayat 46. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkapku. 49. Aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Amin. Amin. Ya, terima Amin. kasih ya adik-adik atas pembacaan Alkitabnya. Itu tadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik. Judulnya masih ingat tidak? Iya, benar banget. Yesus ditangkap. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak di mana Yesus ditangkap? Mungkin papa mama tahu di mana Yesus ditangkap. Iya, benar banget adik-adik. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kenapa ya kira-kira kok Yesus tiba-tiba ditangkap di Taman Getsemani? Nah, Kak ini mau cerita ya adik-adik. Jadi pada awalnya Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus kembali kepada murid-muridnya. Setelah Yesus kembali kepada murid-muridnya, tiba-tiba ada yang datang adik-adik. Kira-kira siapa yang datang mendekati Yesus? Iya, betul sekali. Yudas bersama prajurit-prajurit yang membawa pedang, pentung, dan juga obor. Kemudian kira-kira apa ya yang dilakukan oleh mereka? Kenapa mereka mendekati Yesus? Ternyata kemudian Yudas memberi salam kepada Yesus berkata seperti ini, Rabi! Kemudian Yudas mencium tangan Yesus. Kira-kira kenapa ya kok Yudas mencium tangan Yesus? Mungkin adik-adik ada yang tahu. Ternyata adik-adik, Yesus akan ditangkap. Iya, ditangkap oleh prajurit-prajurit tadi yang membawa pedang, membawa pentung. Kenapa ya kok Yesus ditangkap? Ya, itu adalah bagian dari firman Tuhan adik-adik. Nah, kenapa kok tiba-tiba Yesus ditangkap? Siapa yang memberitahu? Ternyata Yudas adik-adik. Yudas yang tahu di mana biasanya Yesus berdoa bersama murid-muridnya. Nah, jadi sebelum para prajurit datang mendekati Yesus, menangkap Yesus, ternyata Yudas sudah berkata demikian kepada prajurit-prajurit tersebut. Jadi, siapapun nanti yang akan aku cium,
dialah yang harus ditangkap. Maka dari itu adik-adik, Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit. Nah, terus gimana akhirnya Kak Inu? Akhirnya semua murid Yesus lari dan meninggalkan Yesus. Tapi sebelum Yesus ditinggalkan, Yesus berkata demikian kepada para prajurit. Nah, itu ada bisa dilihat di ayat 48 sampai 49. Kak Inu bacakan ya adik-adik. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku? Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Nah, itulah adik-adik kenapa kok Yesus sampai ditangkap. Tadi kan udah Kak Inu ceritain ya, setelah Yesus ditangkap, terus ternyata murid-murid Yesus yang tadi bersama Yesus berdoa di Taman Getsemani, pergi adik-adik, meninggalkan Yesus, lari. Bahkan ada yang cuma memakai sehelai kain lenan, kayak kain jari gitu adik-adik. Dia saking takutnya adik-adik, takut banget kalau mau ditangkap sama prajurit-prajurit, dia sampai lari pergi meninggalkan kain itu. Jadi dia lari telanjang adik-adik. Nah, pesannya dari cerita kali ini, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Sesuai dengan tema kita hari ini, iya, setia. Nah, adik-adik, dari cerita yang udah Kak Inu jabarkan tadi, kira-kira sikap Yudas dan murid-murid Yesus mencerminkan sikap yang setia tidak? Ayo coba tanyakan ke papa mama adik-adik atau kakaknya adik-adik yang ada di rumah. Setia tidak sikapnya Yudas dan murid-murid Yesus? Iya, betul sekali. Sikap mereka sangat tidak setia. Nah, kemudian kira-kira perbuatan tidak setia tersebut boleh atau tidak ya adik-adik kita contoh? Kayak kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita nggak berdoa, terus kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, nggak pernah ke gereja. Boleh tidak? Iya bener banget adik-adik, tidak boleh. Nah coba adik-adik sekarang Kak Inu mau nanya, kira-kira kalau yang tadi nggak boleh, Kak Inu udah mencontohkan yang tidak setia, yang setia-setia apa ya yang boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan? Coba adik-adik kasih contoh. Bertanya ke papa mamanya ya. Nah, kira-kira apa aja ya yang bisa jadi contoh kalau kita setia? Kak Inu coba sebutin deh. Kayak sayang sama Tuhan, selalu berdoa, terus mendengarkan firman Tuhan, sama kayak baca Alkitab. Oh iya, nggak lupa sayang sama orang tua, sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, sama sahabat dan teman-teman adik-adik semua. Kenapa ya kok kita harus setia? Ayo adik-adik tahu atau tidak? Ya tentunya itu karena Yesus ingin kita untuk setia kepada Kristus. Nah kita dengan patuh, taat, selalu menjadi sahabat Yesus. Karena Yesus sudah menjadi sahabat kita terlebih dahulu. Yesus kan sudah menemani kita, selalu sayang dan mengasihi kita. Begitu juga kita kepada sesama kita. Seperti yang tadi Kak Inu sudah contohkan. Sayang kepada orang tua, sayang kepada sahabat, teman-teman, bu guru, kakak-kakak pamong, semuanya. Karena setia itu penting adik-adik. Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, anak-anak Tuhan yang setia. Setia kepada Yesus bisa ditunjukkan dengan mengasihi Yesus dan mendengarkan setiap firman Tuhan yang menjadi ajarannya. Jangan lupa seperti yang tadi, mengasihi sesama seperti orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, tante, om, semuanya, teman, guru, pamong, semuanya. Jangan lupa selalu melayani. Nah itu tadi cerita pada hari ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk tetap setia. Adik-adik yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri kita pujikan Allah mana seperti Allahku. Allah mana
berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkan persembahannya ya. Yuk, sambil mengumpulkan, kita pujikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ulang dari depan. Jangan lupa ya adik-adik, kita kumpulkan persembahan yang sudah dipersiapkan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati agar persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami berdoa buat mama dan papa yang telah merawat kami dari kecil hingga kami besar sekarang ya Tuhan. Terima kasih telah hadirkan mereka di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berilah mereka selalu kesehatan ya Tuhan, agar selalu bisa merawat kami hingga kami nanti sukses, mereka bisa bangga melihat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta dan para majelis serta para pamong. Tuhan berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat melayani Engkau selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia ini, Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati agar virus corona di negara ini agar cepat selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesehatan, berikanlah mereka kelancaran dalam sekolahnya, berikanlah mereka kelancaran dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tetaplah setia, patuh, taat kepada Tuhan Yesus, dan selalu jadikan Tuhan Yesus menjadi sahabat terbaik adik-adik dalam suka maupun duka. Karena setia itu penting sekali dalam hidup kita. Maka adik-adik harus menunjukkan sikap setia dengan selalu mengasihi sesama. Mulai hari ini ya adik-adik harus belajar untuk setia. Anak-anak, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Selanjutnya pimpin dan lindungi kami anak-anak-Mu sekalian mulai hari ini hingga minggu depan. Kau perbolehkan kembali kami bertemu di dalam ibadah anak. Dan kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi anak-anak-Mu dan kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jadilah terang untuk sesamamu. Nyatakan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Dan teruslah bersinar seperti bintang di langit. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan ya. Dan sukacita selalu di dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Yuk kita bernyanyi bersama. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti apa? Seperti bintang di dunia ini. Di dalam merayakan Paskah di tengah-tengah pandemi ini, kita mengadakan lomba membuat video semenarik mungkin bersama keluarga dengan tema merayakan Paskah bersama keluarga. Video dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 12 malam. Video bisa adik-adik share di FB KPAR Jember atau di koordinator jenjang masing-masing. Dan akan ada hadiah yang menarik buat kalian yang sudah mengirimkan videonya. Pemenang akan diumumkan di saat ibadah online perayaan Paskah tanggal 4 April 2021. Dicatat ya adik-adik dan jangan lupa, yuk kita rayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.